Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuarita Trikartika, NPM 19146, praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen dengan kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan DFD. Namun, yang pertama harus kita buat merupakan diagram konteks dari sebuah studi kasus. Di sini studi kasus yang kami buat yaitu suatu sistem pemesanan catering. Pertama, pilih file, new model. Yang pertama harus kita pilih yaitu kategori dan information. Kemudian pilih data flow diagram. Di sini kita bisa ubah nama sesuai studi kasus atau permasalahan yang ada. Pemesanan catering. Pilih OK. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Yang harus kita lakukan yaitu memilih entitas. Di sini entitas yang kami gunakan yaitu ada 5. Jadi kita pilih ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita balik ke kursor. Nah, di sini bisa kita beri nama sesuai yang ada. Kita mulai dari sini yaitu pemilik catering. Di sini yaitu paket catering. Yang di sini pemesan. Di sini kasir dengan entitas nomor 4. Untuk entitas nomor 5 yaitu nota. Nah, di sini setelah selesai, maka yang harus kita lakukan yaitu membuat suatu proses yang ada dalam suatu sistem pemesanan catering. Nah, di sini kita pilih data flow diagramnya bagian proses. Kita letakkan di tengah-tengah. Setelah itu, kita bisa memberi nama proses ini, yaitu sistem informasi pemesanan catering. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat sebuah data flow atau alur data. Yang harus kita gunakan yaitu ini, flow atau resource flow. Di sini akan terjadi hubungan timbal balik antara sistem informasi dengan semua entitas yang ada. Dan semua hubungan timbal baliknya harus berbeda satu sama lain atau memiliki ciri-ciri khusus. Untuk model ini kan berantakan, nanti bisa kita atur. Caranya seperti ini. Jadi kita harus menyesuaikannya agar terlihat rapi. Setelah semuanya rapi, nanti hasilnya akan seperti ini. Rapi dalam artian tertata data flow-nya. Nah, kemudian kita bisa memberi nama sebuah data flow antara sistem dengan pemilik catering. Contohnya pemilik catering memiliki alur data apa pada suatu sistem.
Jadi di sini saya akan memasukkan nama pemesan, nama paket catering. Selanjutnya, antara sistem dengan pemilik catering ada sebuah alur data, yaitu informasi pemesan catering. Di sini antara paket catering dengan sistem informasi, yaitu ID catering, kita tuliskan di sini. Antara sistem informasi dengan paket catering, yaitu detail paket catering. Antara pemesan dengan sistem informasinya, yaitu data diri pemesan. Antara sistem dengan pemesan, yaitu informasi catering. Antara sistem informasi dengan kasir, yaitu list pesanan. Dengan kasir kepada sistem, yaitu data diri kasir. Untuk sistem ke nota, yaitu ID nota. Untuk nota ke sistem, yaitu data pemesanan. Nah, untuk memunculkan setiap kata yang sudah kita ketikkan pada suatu data flow, caranya yaitu klik data flow, klik kanan, pilih format, konten, kita pilih name, lalu klik OK. Nanti nama akan muncul pada setiap data flow. Untuk semua data flow akan kita munculkan namanya. Nah, semua nama pada data flow muncul, nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk penjelasannya, yaitu pemilik catering akan menyetor atau menginput nama paket catering pada sistem informasi pemesanan catering. Sebaliknya, sistem informasi pemesanan catering akan mengeluarkan output, yaitu sebuah informasi pemesan catering. Untuk paket catering kepada sistem, yaitu ID catering, dan sistem kepada paket catering, yaitu detail paket catering. Untuk pemesan pada sistem, yaitu data diri pemesan. Jadi nanti pemesan akan memasukkan sebuah data diri, kemudian sistem akan mengeluarkan atau output informasi catering. Untuk kasir, nanti kasir akan menginput data, yaitu data diri kasir, dan output dari sistemnya yaitu list pesanan. Untuk sistem informasi ke nota, yaitu akan memberikan ID nota. Kemudian nota kepada sistem akan memberikan data pemesan. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk menjadikan ini sebuah diagram konteks, yaitu pilih proses, klik kanan, akan ke decompose proses. Nah, ini adalah suatu sistem dengan diagram konteksnya.
Selanjutnya yaitu kita akan membuat DFG dengan level 0, yaitu level yang masih sedang. Untuk melanjutkan ke DFG level 0, caranya yaitu kita pilih prosesnya, klik kanan dan open diagram. Nah, di sini kita harus menambahkan sebuah proses yang ada yang kita masukkan ke dalam DFG level 0. Kita pilih di sini, 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 dan sini. Totalnya ada 5 proses yang akan kita gunakan. Kemudian kita membutuhkan suatu data store, yaitu yang digunakan sebagai penyimpanan dari sistem yang akan kita buat. Kita letakkan di atas atau samping kanan kiri dari proses. Sini, sini. Jadi kita menyesuaikan dari proses yang ada. Jadi data store yang kita buat yaitu ada 5 totalnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberi nama proses apa dan bagaimana penyimpanan data store tersebut. Nah, untuk melanjutkan pembuatan suatu DFG level 0, yang harus kita butuhkan yaitu sebuah hubungan relasi atau hubungan timbal balik antara proses dengan semua entitas. Jadi antara proses dengan entitas akan kita beri suatu hubungan relasi atau data flow. Jadi membutuhkan semuanya, yaitu ada 2 karena hubungannya timbal balik. Dan untuk fungsi data store ini merupakan suatu file yang digunakan untuk menyimpan bagaimana proses itu terjadi. Contohnya yaitu di sini akan ada namanya proses penawaran. Di sini yang dimaksud proses penawaran itu apa? Yaitu proses penawaran dari pemilik catering yang akan menawarkan paket cateringnya. Jadi kita beri nama proses penawaran. Untuk file penyimpanannya yaitu kita beri nama file penawaran paket catering. Klik OK, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk pemberian alur data, kita beri nama seperti yang diagram konteks yang tadi, yaitu kita beri nama informasi penawaran. Kita beri informasi pemesan catering. Selanjutnya di sini kita perlu yaitu nama paket catering. Di sini antara paket dengan proses yaitu kita perlu ID catering. Di sini yaitu kita perlu detail paket catering. Di sini kita memerlukan macam paket catering. Untuk proses ke paket yaitu kita memerlukan pilihan paket yang disetujui. Untuk sebelum kita lanjutkan,
kita harus memberikan nama proses yang ada di sini, yaitu proses pemesanan. Di sini ada proses pembayaran. Selanjutnya proses keempat yaitu proses pencatatan. Di sini ada proses pengarsipan antara kasir dengan nota dengan pemilik. Selanjutnya kita akan beri nama di sini yaitu antara pemesan dengan proses pemesanan. Kita memerlukan data diri dari pemesan, jadi data diri pemesan. Untuk proses ke pemesan yaitu informasi nama paket. Untuk pemesan ke proses pembayaran kita memerlukan nominal uang yang sesuai. Untuk pemesan untuk proses ke pemesan yaitu kita membutuhkan tagihan pemesanan. Antara proses dengan kasir akan dikenakan uang pembayaran kemudian rincian tagihan selanjutnya ada detail pemesanan, kemudian ada nota yang sesuai, untuk proses pencatatan kita memerlukan rincian paket yang sudah dipilih, kemudian ada nominal tagihan pemesanan. Untuk proses selanjutnya yaitu proses pengarsipan, kita membutuhkan dari pemilik catering yaitu detail arsip. Di sini membutuhkan nota yang sudah terbayar atau lunas. Selanjutnya yaitu waktu pengarsipan. Dan kemudian ada nota pemesanan. Untuk memunculkan huruf seperti yang tadi, maka kita perlu melakukan hal yang sama, yaitu seperti ini. Klik kanan, format, konten, name. Klik OK. Ini merupakan nama yang sudah kita ketikkan tadi. Untuk data store dari proses pemesanan akan kita beri nama file pemesanan data ring.
Selanjutnya ada file pembayaran. Data store yang keempat akan kita beri nama file pencatatan nota. Selanjutnya yaitu file pengarsipan nota. Nah, hubungan relasi apa yang kita gunakan antara proses dengan file akan kita beri nama disimpan. Selanjutnya yaitu kita perlu memunculkan nama pada setiap data flow yang sudah kita buat. Setelah semuanya ditampilkan namanya dalam data alur atau alur data, maka penjelasannya yaitu pemilik catering dalam proses penawaran yaitu akan menyetorkan nama paket catering. Dari proses penawaran, pemilik catering akan menerima informasi pemesan catering. Untuk selanjutnya yaitu proses penawaran dengan paket catering akan menyetorkan atau memberikan sebuah detail paket catering, dan dalam proses penawaran paket catering akan menerima suatu ID catering. Jadi dalam proses penawaran ini nantinya akan disimpan yaitu dengan nama file penawaran paket catering. Untuk selanjutnya adalah proses pemesanan yaitu yang melibatkan entitas paket catering dengan pemesan. Nah, paket catering di sini akan menyetorkan atau memberikan macam paket catering yang ada, dan dalam proses pemesanan akan memberikan suatu pilihan paket yang disetujui kepada paket catering. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemesan akan memberikan data diri pemesan, dan dalam proses ini pemesan akan mendapatkan informasi nama paket dan nantinya akan disimpan dalam file pemesanan catering. Selanjutnya yaitu merupakan proses pembayaran yang melibatkan entitas pemesan dengan kasir. Untuk pemesan akan memberikan nominal uang yang sesuai kepada proses pembayaran, dan kemudian dalam proses pembayaran pemesan akan menerima tagihan pemesanan. Nah, selanjutnya antara kasir dengan prosesnya yaitu kasir akan memberikan rincian tagihan, dan dalam proses kasir akan menerima uang pembayaran. Untuk proses pembayaran ini akan disimpan dalam file pembayaran. Selanjutnya ada proses pencatatan yang melibatkan nota dengan kasir, yaitu kasir akan memberikan detail pemesanan, dan kemudian dalam proses pencatatan ini akan memberikan nota yang sesuai kepada kasir. Nah, kemudian nota yaitu memberikan nominal tagihan pemesanan, dan untuk proses ini akan memberikan rincian paket yang terpilih kepada nota. Untuk proses pencatatan akan disimpan dalam file pencatatan nota. Selanjutnya yaitu proses pengarsipan, yaitu melibatkan entitas nota dengan pemilik catering. Untuk nota akan memberikan nota yang sudah terbayar dan akan menerima detail arsip. Untuk proses pengarsipan ini, pemilik catering akan menerima nota pemesanan dan akan memberikan waktu pengarsipan. Untuk proses pengarsipan akan disimpan dalam file pengarsipan nota. Selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah data flow diagram dengan level yang tertinggi yaitu level 1. Caranya kita pilih proses ini satu-satu, nanti akan muncul DFD level 1-nya antara dua entitas. Jadi contohnya seperti ini. Klik kanan, kemudian decompose proses. Nah, ini klik kanan lagi, kemudian open diagram.
Ini merupakan suatu gambaran awal dari DFD level 1. Langkah selanjutnya yaitu akan kita berikan suatu proses di sini dan hubungan timbal balik atau relasi yang diperlukan. Dan tidak lupa memberikannya suatu data store. Jadi nanti proses ini akan disimpan di mana? Nanti akan membutuhkan data store. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana DFD level 1 yang sudah dibuat. Nah, di sini terdapat satu proses yang berasal dari caranya yaitu decompose dari DFD level 0 lalu open diagram. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk penjelasannya yaitu penawaran paket catering akan memberikan suatu nama paket catering kepada pemilik catering. Kemudian pemilik catering akan memberikan suatu informasi pemesanan catering. Nah, selanjutnya dalam proses penawaran paket catering akan memberikan suatu detail paket catering dan menerima ID catering. Dalam hal ini, proses ini akan disimpan dalam file penawaran paket catering. Kemudian ada proses yang kedua, yaitu proses pemesanan catering yang membutuhkan entitas pemesan dengan paket catering. Dalam proses ini akan memberikan suatu informasi nama paket kepada pemesan dan pemesan akan memberikan suatu data diri. Nah, dari paket catering akan memberikan macam paket catering dan menerima pilihan paket yang disetujui oleh pemesan. Nah, dalam hal ini file penyimpanan akan diberikan nama file pemesanan catering. Nah, selanjutnya ada proses yang ketiga, yaitu proses pembayaran. Di sini diberi nama proses pembayaran catering dan dalam hal ini membutuhkan entitas pemesan dengan kasir. Dalam pembayaran catering akan memberikan suatu tagihan pemesanan kepada pemesan dan pemesan akan memberikan nominal uang yang sesuai. Selanjutnya yaitu akan memberikan suatu uang pembayaran kepada kasir dan kasir akan memberikan rincian tagihan. Di sini akan disimpan dalam file pembayaran. Selanjutnya ada proses yang keempat yang melibatkan entitas kasir dengan nota dengan nama proses pencatatan pemesanan catering. Akan memberikan detail pemesanan kepada kasir dan kasir akan memberikan nota yang sesuai. Untuk nota akan memberikan rincian paket yang terpilih dan dalam proses ini nota mendapatkan nominal tagihan pemesanan dan disimpan dalam file pencatatan nota. Dan yang terakhir adalah proses dari pengarsipan nota pesanan, yaitu akan memberikan nota pemesanan kepada pemilik catering dan pemilik catering akan memberikan waktu pengarsipan. Selanjutnya yaitu dalam proses ini akan memberikan detail arsip kepada nota dan akan memberikan nota yang sudah terbayar kepada proses yang ada. Dalam hal ini akan disimpan dengan nama file pengarsipan nota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selanjutnya ada penjelasan dari rekan saya yaitu Tarisa untuk penjelasan laporan yang sudah kami kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Berliana Kartika, NPM 19140. Di sini saya akan menjelaskan laporan mengenai modul 2 yaitu Data Flow Diagram atau DFD. Di bab 1 ini ada pendahuluan. Poin A ada latar belakang. Selanjutnya di poin B ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu adapun rumusan masalah pada praktikum data flow diagram atau DFD ini adalah
Bagaimana perancangan data flow diagram pada sistem informasi pemesanan makanan atau catering? Di poin C yaitu tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum dari data flow diagram atau DFD ini. Yang pertama, praktikan dapat membuat suatu sistem dengan komponen data flow diagram atau DFD. Yang kedua, praktikan memahami cara pembuatan DFD yang terstruktur dan sesuai studi kasus. Yang ketiga, praktikan dapat menyelesaikan suatu sistem untuk pemesanan catering. Di bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Nah, selanjutnya di bab 3 ada langkah-langkah pengerjaan. Untuk penyelesaian sistem pemesanan seseorang pemilik usaha catering, maka diperlukan langkah pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama, membuka aplikasi Power Designer. Yang kedua, setelah Power Designer terbuka, klik File, lalu New, lalu Data Flow Diagram. Yang ketiga, buat konteks diagram, diawali dengan membuat tools proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan entitas dan proses dengan tools entity. A. Pemilik catering, B. Paket catering, C. Pemesanan catering, D. Kasir, E. Nota. Gambarnya seperti berikut. Yang keempat, membuat relasi timbal balik dengan tools data flow. Gambarnya seperti berikut. Yang kelima, lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses, lalu open diagram. Gambarnya seperti berikut. Yang keenam, tambahkan proses relasi dan storage yang dibutuhkan sesuai dengan entitas yang ada pada DFD level 0. Gambarnya seperti berikut. Yang ketujuh, setelah membuat DFD level 0, untuk membuat DFD level 1, lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses, lalu open diagram. A. DFD level 1 file pemesanan catering. Gambarnya seperti berikut. Selanjutnya di bab keempat ada hasil dan pembahasan. Yang A, output program sistem informasi pemesanan catering. Adapun output program pada sistem informasi pemesanan catering adalah sebagai berikut. Yang pertama, print out diagram konteks sistem informasi pemesanan catering. Selanjutnya, print out DFD level 0 sistem informasi pemesanan catering. Selanjutnya, print out DFD level 1 dari proses decompose penawaran paket catering. Selanjutnya, print out DFD level 1 dari proses decompose pemesanan catering. Lalu, print out DFD level 1 dari proses decompose pembayaran catering. Dilanjutkan, print out DFD level 1 dari proses decompose pencatatan pemesanan catering. Dan yang terakhir, print out DFD level 1 dari proses decompose pengarsipan nota pesanan. Berikut ini merupakan analisis output. Adapun output program pada sistem informasi pemesanan catering adalah sebagai berikut. Analisis output DFD konteks. Pada DFD konteks yang sudah dibuat, maka didapatkan sebuah analisis, yaitu sebuah hubungan timbal balik antara sistem informasi pemesanan catering dan 5 entitas, yaitu pemilik catering, paket catering, pemesanan, kasir, dan selanjutnya ada nota. Masing-masing memiliki hubungan timbal balik seperti pemilik catering dengan sistem informasi pemesanan catering, yaitu nama paket catering dan informasi pemesanan catering. Antara paket catering dan sistem informasi pemesanan catering, yaitu ID catering dan detail paket catering. Antara pemesanan dengan sistem informasi pemesanan catering, yaitu data diri pemesanan dan informasi catering. Antara kasir dengan sistem informasi pemesanan catering, yaitu list pemesanan dan data diri kasir. Dan untuk nota dengan sistem informasi pemesanan catering, yaitu data pemesanan dan ID nota. Selanjutnya ada analisis output DFD level 0. Pada DFD level 0 yang sudah dibuat, maka didapatkan sebuah analisa, yaitu akan ada hubungan tiap entitas dengan proses yang ada, dan ada dihubungkan dengan hubungan timbal balik yang ada.
dalam penawaran akan menggunakan entitas pemilik dan paket catering. Untuk hubungan timbal baliknya antara pemilik catering dengan proses penawaran adalah informasi pemesanan catering dan nama paket catering. Untuk paket catering dengan proses penawaran membutuhkan hubungan relasi yaitu ID catering dan detail paket catering. Pada proses pemesanan akan membutuhkan entitas dan dihubungkan relasi, yaitu entitas paket catering dengan hubungan relasi pilihan paket yang disetujui, dan macam paket catering. Untuk entitas pemesanan dengan hubungan relasi informasi, nama paket, dan data diri pemesan. Pada proses pembayaran akan membutuhkan entitas pemesanan dengan hubungan relasi nominal yang sesuai, dan tagihan pemesanan. Untuk entitas kasir dengan hubungan relasi, uang pembayaran dan rincian tagihan. Pada proses pencatatan akan membutuhkan entitas kasir dengan hubungan relasi, nama yang sesuai dan detail pemesanan. Untuk entitas nota dengan hubungan relasi nominal, tagihan pemesanan, dan rincian paket yang sudah dipilih. Untuk proses pengarsipan akan membutuhkan entitas nota dengan hubungan relasi detail arsip dan nota yang sudah terbayar. Untuk entitas pemilik catering dengan hubungan relasi waktu mengarsipkan dan nota pemesanan. Selanjutnya, analisa output DFD level 1. Pada DFD level 1 yang sudah dibuat, maka didapatkan suatu analisa yaitu dalam DFD level 1 terdapat 5 jenis proses dan tiap proses akan disimpan pada data store yang berbeda-beda. Proses penawaran paket catering yang akan disimpan pada data store file penawaran paket catering. Proses pemesanan paket catering akan disimpan pada data store file pemesanan catering. Proses pembayaran catering yang akan disimpan pada data store file pembayaran. Proses pencatatan pemesanan catering akan disimpan pada data store file pencatatan nota. Dan proses pengarsipan nota pesanan akan disimpan pada data store file pengarsipan nota. Di bab kelima ada kesimpulan dan saran. Poin A, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari modul 2 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam penyelesaian studi kasus pemesanan catering maka akan dibutuhkan suatu komponen yang menyusun sistem tersebut. Seperti contohnya diagram konteks, DFD level 0 dan DFD level 1. Yang kedua, DFD yang terstruktur adalah suatu hubungan antara entitas dengan sistem yang sesuai dan logis. Contohnya yaitu suatu sistem yang akan berhubungan timbal balik dengan suatu entitas yang ada dan dihubungkan dengan garis alur data atau data flow. Yang ketiga, dalam penyelesaian suatu sistem dengan studi kasus pemesanan catering maka akan dibutuhkan software yang dapat menciptakan suatu hubungan dan komponen lainnya yang dibutuhkan sebuah sistem. Di poin B ada saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 2 ini yaitu yang pertama, sebaiknya praktikan mempersiapkan software yang dibutuhkan dan menginstal pada perangkat lunak yang dimiliki. Yang kedua, sebaiknya praktikan memahami tentang studi kasus yang dibuat dengan baik agar tidak terkendala saat menyelesaikan dengan bantuan software. Yang ketiga, sebaiknya praktikan memahami konsep awal dari DFD dan jenis-jenisnya agar tidak ada kendala saat melakukan pengerjaan. Sekian dari saya.